untuk melakukan. Dan dia betul-betul datangin rumah kita, dan sekarang dia nakut buat laporan tentang saya apa? Yang merasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, "Hei, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh." Ya, terlalu keterlaluan. Orang zaman talewa-lewa. Kelewatan, ya. Nah, masalah lawyernya nggak ada, bukan masalah cepat. Polres Jakarta Selatan juga cepat. Saya yakin Polres Jakarta Selatan lebih cepat daripada Polda. Karena apa? Karena saya pihak yang didatangin, yang diancam itu saya, yang ditantangin itu saya. Kalau saya hanya mengatakan hajar tuh penjamin rakyat, hajar itu adalah kalau dia melakukan atau menghina saya baru saya hajar. Jadi nggak ada kaitannya orang baik-baik diam, kemudian saya hajar, tidak ada. Jadi jangan baper, kelihatan kok. Mulai dari istrinya bilang, ayo kekerasan, kalau mau fisik, mau apa, yang mancing-mancing berantem itu mereka. Nah, justru saya menanggapi dengan cara yang cool. Dan kelihatan kan bagaimana saya menyambut tamu waktu di dalam rumah saya di Kemang lalu. Nah, kalaupun ada juga yang pernah melaporkan mencabut, sampai sekarang saya belum mencabut laporan terhadap polisi. Jadi dia nggak perlu lagi memancing-mancing bahwa saya mau menakut-nakutin orang. Tidak, ini akibat perbuatanmu. Yang justru yang datang kan yang sebenarnya yang bahaya loh. Kita didatangin cuman bahasanya dibalik, kau mau hajar saya, hajar. Itu keterlaluan. Terlalu hebat kau bisa masuk dalam rumah saya dengan alasan bawa kamera. Saya ingin dihajar, masuk di rumah. Kalau memang nggak hajar, lu di luar aja. Ini lu masuk ke dalam rumah gue, terus lu bilang lu mau hajar gue. Habis di luar lu bilang apa? Cabut pedang. Menurut gue inilah cara-cara yang menurut saya harus ditindak dan hukum. Dan sekarang memuji lawyernya seolah-olah cepat. Ya, bukan masalah cepat. Lu terangkan, lu laporin gua pasal berapa? Apa yang diancam, ya? Apa yang diancam gitu. Jangan bikin-bikin seolah-olah gua salah. Ya jelas sudah kelewatan banget, rumah gua didatangin, lu nantangin semua melibatkan suku. Kemudian lu bilang lagi gua ngancam lu lagi, kan terbalik gitu. Baru diputar-putar balik, gua Farhad hebat, merasa hebat menggunakan segala cara, terbalik kali. Kamu yang mencari gara-gara dan tidak henti-hentinya mengganggu saya. Tapi di dalam tadi ada statement dari penyidik nggak bang? Mungkin soal untuk agenda besok bang? Ya kan laporan ini sebelum diterima kan kita diskusi dulu, kan ada somasi dulu. Jadi menurut saya ya wajar-wajar aja. Nah, nanti kita lihat. Saya nggak mau yang panjang-panjang deh. Pokoknya seperti itu. Persiapan buat datang agenda pemeriksaan besok bang? Mukul, betul nggak? Kalau ada wartawan ada saksi yang mukul ya gitu. Artinya besok udah siap bang datang ke Polres untuk pemeriksaan? Ya pasti harus siap lah. Agak ada hal khusus lain gitu bang mungkin yang dipersiapkan? Bawa bukti baru mungkin? Bawa bukti baru? Mungkin. Bukti apa yang mau dibawa? Nggak ada, buktinya itu aja gitu. Pokoknya buktinya mulai mereka live, guys, gua mau dihajar, gua datangin, gua samperin, ini laki-laki Serina Pace, mulai bukti itulah kita lihat gitu. Ini teman-teman saya semua pada aduh kok digituin itu lawyer. Buktinya sekarang kan dia udah pakai lawyer juga, nggak menggunakan cara-cara yang premanisme dan persekusi kan. Ya kan baru menyadari hal itu gitu. Kalau saya kan dari awal kan udahlah, kan saya kan yang dibilangin tai kan. Hanya dia mau plesetin tai itu hebat aja kan, terbalik-balik. Lagian kan saya juga kalau jika seandainya dia berani ke rumah saya masuk injak dengan kasar dan kata-kata, tapi memang di rumah juga ngomong kau itu aja kan. Kan bikin saya pusing gitu. Kalau Bang DS mengajak damai gimana bang? Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Jadi saya bukan urusan sama dia ini sekarang dengan hukum. Ya. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api ya. Gitu. Gimana aja lu ke rumah gue kaki lu gini, ngapain? Emang rumah gue diinjak-injak gitu? Hebat lu nginjak rumah gue, Den. Hah, hebat. Kalau hebat lu nginjak rumah gue ya, terus ngapain gitu? Yang gak enak banget rumah kita diinjak-injak gini.
Terus saya emang gitu, langsung jadi berubah. Lu bisa makan besi, bisa makan apa? Bisa nginjak apa? Bisa terbang kan? Nggak juga kan? Nggak juga gitu. Oke. Sekarang terkait sama kondisi Agus sendiri, mungkin seperti apa sih? Agus kan rencana operasi hari Senin Minggu. Dan ini nih gini, banyak pengacara yang gini nih. Pengacara-pengacara yang nggak jelas-jelas. Ada yang rambutnya kuning, pakai kacamata siang malam. Ada juga oknum pengacara yang kerjanya itu selalu menggugat Kapolri. Kapolri digugat, guys. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kapolri digugat. Terus dipakai sama mereka ya. Kapolri digugat sama dia 1 triliun. Nah, kemudian mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Nopi, berharap dipakai, nggak dipakai apa sekarang. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja dari kantor Brian Prananda ya, Prananda. Itu. Siapa aja? Dan saya udah berkomunikasi, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu, tidak melibatkan lawyer-lawyer konten, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Nopi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Nopi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Yang 3 itu siapa aja, Kalau Bang? aja, Bang. Ya, 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Ya inisial. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuman 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Suratnya lebih Tapi kepada namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? isi suratnya lebih ke apa, Bang? Damai kah? Isi atau suratnya gimana? adalah Dari 3 orang ada itu. 2 alternatif. Pertama, Mana? uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Jadi masyarakat harap tenang, gak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun, yang ngejelekin Agus, memprovokasi, yang jelekin aku, yang mau lapor aku, yang nggak nyambung gitu, ya. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper, langsung kayak orang apa ya gitu. Bang, kira-kira dari Pak Agus sendiri lebih setuju opsi yang mana yang tadi ditawarkan Bang Brian? Kalau kita, Kira-kira. menurut Udah saya diskusi. begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Nah, sementara perjalanan menuju ke sana kita ke dinas sosial. Di dinas sosial kalau mau dicari masalah kena semua. Densu kena, Nopi kena, karena mereka nggak punya izin untuk menggalang donasi. Dan Agus tidak kena. Kenapa? Karena Agus adalah orang yang menerima charity. Charity-nya ini adalah amal sumbangan sukarela, bukan melalui yayasan uangnya, tapi melalui nomor rekening yang sumbangkan seikhlasnya dari Denus Sumarno. Bang, artinya tadi surat dari Bang Brian Yes. masih dibahas sama Pak Agus ya, Bang? Maksudnya Oh, opsi, kan ada 2 opsi tadi. dibahas. Dan nanti kami yang undang, kami tuan rumah. Yang kita undang itu adalah lawyer-lawyer yang nggak jorok-jorok ya, yang bersih dan berpikiran sehat dan berakal sehat. Tapi lawyer-lawyer yang bangun tidur, yang cuman punya kantor pengacara tapi tidak ngerti aturan pengacara, kita nggak undang. Bentar.